Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Utami. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Pasawan Anyar, Kabupaten Purwakarta. Saya akan menyampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Tindakan ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Adel adalah siswa yang akhir-akhir ini sering datang terlambat. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan dia tidak hadir tepat waktu. Sebagai guru, harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Adel. Selamat pagi Bu. Adel, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Adel, tahu nggak kenapa Adel datang ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Ibu mau tanya, tadi Adel datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.10 Bu. Jam 7 lebih 10. Adel tahu kalau peraturan sekolah kita itu masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Jam 7. Berarti hari ini Adel datangnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat 10 menit Bu. Terlambat 10 menit. Nah, menurut Adel terlambat 10 menit itu baik tidak? Tidak baik Bu. Tidak baik. Salah ya? Ya. Nah, dengarkan ya Adel ya. Ibu tahu dalam melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Semua orang itu bisa salah. Ibu juga sama pernah salah. Adel juga sama pernah salah ya. Ibu juga sama pernah terlambat datang ke suatu acara. Tapi sekarang di sini Ibu tidak akan membahas siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu Adel mencarikan solusi untuk menangani keterlambatan anak Adel, terlambat datang ke sekolah. Nah, akhir-akhir ini Adel Ibu lihat agak sering datang terlambat ke sekolahnya. Ibu boleh tahu nggak kenapa sih Adel datangnya akhir-akhir ini sering terlambat? Karena tidur kemalaman. Tidurnya kemalaman ya? Adel memang tidurnya jam berapa? Jam 10 Bu. Jam 10. Itu jam 10 Adel ngapain? Belajar atau apa? Main HP Bu. Main HP ya? Adel tahu nggak kalau misalkan terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Tahu. Adel masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita bikin di awal tahun? Masih, iya. Keyakinan kelas apa yang sudah Adel langgar kalau terlambat datang ke sekolah? Disiplin dan Disiplin dan apa? tepat waktu. Nah, disiplin dan tepat waktu.
Adel tahu kan, menurut Adel disiplin dan tepat waktu itu penting nggak buat Adel? Penting, Bu. Penting ya? Iya. Nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara Adel untuk menangani masalah ini atau memperbaiki masalah ini? Tidur lebih awal dan tidak bermain HP, Bu. Selain itu ada lagi nggak? Memasang alarm. Memasang alarm. Bagus ya, memasang alarm. Kalau bisa memasang alarmnya bangunnya lebih awal, seperti jam 5 atau setengah 5. Jadi Adel bisa sholat subuh dulu ya. Iya. Nah Adel sudah bagus punya solusi gitu. Nah Adel mulai sejak kapan akan melakukan hal itu, perbaikan itu? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Jadi insya Allah besok sudah bisa tidak terlambat lagi ya. Iya, bagus ya. Nah, terima kasih ya Adel ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Adel tetap semangat ya. Terima kasih ya Adel. Boleh kembali lagi bermain ya sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel. Saya senang berdiskusi dengan Bu Fitri karena menemukan solusi masalah dari saya yang sering datang terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Fajri tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah penyelesaian masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat siang Fajri. Selamat siang. Fajri, tahu nggak kenapa Fajri dipanggil ke sini sama ibu? Gak tahu. Nggak tahu. Fajri tadi ibu mendengar laporan dari anak-anak di kelas. Katanya Fajri tadi berantem sama Sohan, betul tidak? Iya. Kenapa itu teh? Kenapa berantem? Karena soalnya mencatat jawaban saya. Mencontek. Baru sekarang menconteknya? Enggak, Bu, sudah lama mencontek. Oh, sering mencontek gitu. Baik. Jadi Fajri marah gitu, kesal ya sama Sohan. Tidak apa-apa ya, marah itu manusiawi Fajri. Ibu juga sama pernah marah gitu. Fajri sama pernah marah. Tidak apa-apa ya. Terus Fajri tadi apa yang Fajri lakukan sama Sohan? Saya kesal, terus saya memaki-maki Solhan. Terus saya tidak sadar saya mengebrak meja Solhan. Menggebrak meja Sohan. Itu pasti ada alasannya. Kenapa alasannya sampai menggebrak meja? Karena saya kesal. Tahu ya, pasti Fajri kesal sama Sohan karena mungkin Fajri sudah bersusah payah ya menghafal gitu. Terus tiba-tiba Sohan melihat jawabannya Fajri. Fajri tapi tahu tidak kalau misalkan marah-marah terus memaki-maki, bahkan sampai tadi Fajri bilang Fajri memukul meja ya, memukul mejanya Sohan. Itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Fajri tahu? Tahu. Nah, Fajri masih ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran itu? Yang di awal masih ingat? Iya. Nah, yang tadi Fajri marah-marah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang Fajri langgar? Saling Menghargai, terus saling menghormati antar teman. Nah, Fajri, menurut Fajri saling menghormati antar teman itu penting tidak? penting. Penting ya. Baik Fajri, kalau misalkan itu penting, sekarang keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia? Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menahan emosi. Menahan emosi, kemudian Saya harus sabar. sabar. Terus saya kalau ada yang menyontek saya laporkan kepada ibu dulu. Ya, dilaporin ke ibu. Baik. Sudah bagus ya, sudah tepat Fajri. Nah, alhamdulillah sekarang Fajri sudah menemukan solusi untuk masalah Fajri. Mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada hal seperti ini lagi ya. Ya, Fajri tetap semangat. Sekarang Fajri boleh kembali bermain sama teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri. Saya senang diajak ngobrol sama Bu Fitri untuk menyelesaikan masalah saya
mencari solusi untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.